seorang anggota tentara aktif, mengamuk setelah tanah milik orang tuanya disegel oleh ormas Grip, hingga terjadi perkelahian hebat. Tonton video ini sampai habis. Ini bukan cerita pahlawan. Ini tentang keadilan. Ini bukan drama. Ini kenyataan. Saksikan videonya. Di sebuah sudut kota Jakarta Selatan, berdiri sebidang tanah tepat di sebelah rumah warga. Tanah yang diwariskan secara turun-temurun. Tanah itu milik Pak Mahfud, seorang pensiunan guru yang kini menjalani masa tua bersama istrinya. Namun, tak banyak yang tahu bahwa Pak Mahfud adalah ayah dari Letda Pratama, anggota aktif pasukan tentara yang kini sedang bertugas di Papua Barat. Pagi itu, suasana lingkungan mendadak berubah. Beberapa orang pria berjaket hitam bertuliskan Grip dengan emblem macan di dada datang mengendarai motor dan mobil bak terbuka. Tanpa banyak bicara, mereka mulai memancang patok-patok kayu di sekeliling lahan Pak Mahfud. Spanduk besar bertuliskan, tanah ini dalam sengketa. Dilarang aktivitas apapun di tanah ini. Warga sekitar hanya bisa memperhatikan dengan heran dan takut. Mereka tahu, berhadapan dengan ormas semacam ini bukan perkara sepele. Pak Mahfud, yang menyaksikan langsung kejadian itu, menghampiri dengan langkah pelan. "Ini tanah saya. Ada urusan apa kalian pasang-pasang segel di sini?" tanyanya tegas. Seorang pria bertubuh besar, dipanggil Reza Tato oleh anggotanya, menoleh dengan tatapan dingin. "Bapak boleh ngomong nanti di kantor kelurahan. Kami cuma jalankan tugas dari atasan. Tanah ini sudah dibeli investor. Ada suratnya." Pak Mahfud menggeleng pelan. "Ini tanah warisan. Sertifikatnya masih atas nama saya. Itu bisa dicek nanti, Pak. Tapi mulai hari ini, jangan masuk ke sini lagi. Kalau nekat, kami anggap melawan." Pak Mahfud pulang dengan dada sesak. Ia membuka kembali lemari dokumen, mengeluarkan sertifikat tanah asli. Tak ada yang salah. Tapi ia sadar, di Jakarta, kebenaran hukum kadang bisa dikalahkan kekuatan di lapangan. Malam harinya, ia menghubungi anaknya, Letda Pratama, lewat video call. Wajah Pratama yang tadinya lelah, berubah tegang saat mendengar kabar itu. Ia terdiam, matanya menajam. "Pak, jangan khawatir. Aku akan urus ini. Tapi jangan bergerak sendiri. Hati-hati," ucapnya. Telepon ditutup. Di kejauhan, Pratama berdiri di depan tenda militernya, menatap langit yang gelap. Ia tahu, ini bukan sekadar soal tanah. Ini soal harga diri dan kehormatan keluarga. Ia bertekad, siapapun yang bermain kotor atas nama hukum akan segera berhadapan dengannya. 2 hari berlalu sejak penyegelan itu. Spanduk Grip masih berdiri, tak ada satupun warga yang berani mendekat. Tanah kosong di samping rumah warga itu kini jadi titik ketegangan. Letda Pratama, yang telah mendapat izin cuti darurat, mendarat di Jakarta. Ia langsung menuju rumah orang tuanya. Pelukannya hangat, tapi tatapannya dingin. Ia melihat spanduk itu, matanya menyala. Meski seorang militer, Letda Pratama bukan tipe yang asal main pukul. Ia mulai menyelidiki. Dengan bantuan teman-temannya di intelijen, ia menemukan fakta mengejutkan. Grip memang legal, tapi ada faksi liar yang memakai nama mereka untuk kepentingan pribadi. Dalangnya adalah Fajar Nugroho, mantan caleg gagal yang kini dikenal sebagai penguasa lapangan di beberapa proyek tanah. Grupnya kerap menyegel lahan warga lalu menjualnya ke investor bodong, atau memeras dengan dalih mediasi. Pratama menyamar, menyusup ke sebuah warung kopi yang sering jadi tempat kumpul mereka. Di sana ia mendengar percakapan yang membuka segalanya. Tanah itu enak, strategis. Tinggal tekan aja itu orang tua. Kalau masih bandel, hajar pakai surat mediasi. Belakangnya kita beresin. Keesokan harinya, Letda Pratama datang ke kantor kelurahan. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan. Hanya membawa rekaman suara dan dokumen dari BPN yang menegaskan kepemilikan sah atas tanah itu. Namun, kepala kelurahan hanya mengangkat bahu. "Saya nggak bisa buat apa-apa, Pak. Kalau Bapak mau, laporkan ke wali kota." Tapi Grip itu, mereka punya backing. Pratama menatap tajam. "Kalau hukum di sini nggak bisa jalan, saya akan buat ini jadi masalah nasional." Pagi berikutnya, situasi memanas. Grip merasa diganggu dan menantang terbuka. "Kalau anak tentara itu berani, kita tunggu di tanah itu," kata Reza Tato dengan lantang. Tantangan itu pun sampai ke Letda Pratama,
Dan Ledda Pratama yang sedang berada di rumah orang tuanya mendengar tantangan itu hanya tersenyum. Ia tahu, konfrontasi tak terelakkan. Langit pagi itu mendung kelabu, seolah memberi isyarat akan ada badai. Di tanah yang disengketakan, warga berkumpul, mengintip dari balik pagar di kejauhan. Ledda Pratama datang seorang diri, mengenakan seragam tentara. Tatapannya tajam, langkahnya tenang. Ia berdiri di hadapan Reza Tato. Tanah ini milik orang tua saya. Sertifikat sah. Tapi kalian segel seenaknya. Sekarang, saya minta kalian cabut semua spanduk itu dan pergi. Kita juga punya surat. Lu pikir karena lu tentara, bisa seenaknya? Ini tanah udah kami ambil alih. Kalau lu nggak suka, silakan tuntut. Jangan sok jagoan di sini. Reza Tato meludah ke samping, lalu tersenyum sinis. Atau, lu mau kita selesaikan sekarang aja, di sini? Ledda Pratama tak menjawab. Ia menggulung lengan seragamnya perlahan. Gerakannya pelan, tapi setiap warga yang menonton dari kejauhan bisa merasakan hawa panas mulai menyelimuti udara. Seorang anggota GRIP mencoba mendekat, tapi Pratama hanya mengangkat tangan sedikit. Satu langkah lagi, dan kalian akan tahu kenapa saya disebut prajurit. Reza Tato tertawa pendek. Gaya lukayak di film. Ini Jakarta, bukan medan perang. Pratama melangkah maju. Satu langkah, dua langkah, hingga jaraknya semakin dekat ke Reza Tato. Aku nggak datang ke sini bawa pasukan. Tapi jangan anggap itu kelemahan. Aku percaya, keadilan kadang hanya butuh satu orang yang berani berdiri. Tanpa aba-aba, Reza mengayunkan tinjunya. Tapi terlalu lambat. Pratama menangkis, memutar tubuh, dan menghantamkan tinjunya ke rahang Reza. Dentuman keras membuat beberapa warga berseru tertahan. Reza terhuyung, darah mengalir dari sudut bibirnya. Belum sempat bangkit, satu pukulan ke dada membuatnya roboh. Anggota GRIP lain mulai maju, tapi suara sirene memecah ketegangan. Beberapa mobil patroli milik Denpom dan 2 unit dari Intel Kodam berhenti di pinggir lapangan. Dari dalam, turun beberapa personel militer dan petugas berseragam. Salah satu perwira menghampiri Pratama dan memberi hormat. Ledda Pratama, kami tangkap sinyal gangguan dari koordinat Anda. Tim sudah siaga. Pratama menunjuk ke arah spanduk. Ormas ilegal menyegel tanah orang tua saya. Saya punya bukti lengkap. Dan satu dari mereka sudah menyerang aparat. Seorang intel mengambil spanduk GRIP dan menurunkannya perlahan. Beberapa anggota Ormas mencoba melarikan diri, tapi langsung diamankan. Dan satu anggota Ormas GRIP kena peluru karet karena berusaha kabur. Sementara Reza Tato, yang masih terkapar, hanya bisa mengumpat pelan. Warga bersorak tertahan, lega tapi masih tak percaya. Pak Mahfud berdiri dengan air mata di pelupuk matanya, menatap anaknya dengan bangga dan haru. Pagi itu, di tanah sederhana Jakarta Selatan, kehormatan tidak hanya dipertahankan, ia diperjuangkan dengan keberanian dan akal. Ledda Pratama tak hanya pulang sebagai anak, tapi sebagai simbol bahwa kebenaran masih bisa menang, meski dilawan dengan kekuasaan semu. Beberapa hari setelah insiden pengusiran Ormas GRIP di lahan Pak Mahfud, rekaman perkelahian Ledda Pratama dengan Reza Tato tersebar luas di media sosial. Video itu direkam diam-diam oleh warga dan langsung viral. Judul-judul sensasional bermunculan. Tentara lawan Ormas. Siapa yang sebenarnya berkuasa? Anggota tentara tunjukkan aksi berani bela tanah orang tuanya. GRIP dan sengketa tanah. Sudah saatnya ormas semacam ini dibubarkan. Masyarakat pun mulai angkat suara dan turun ke jalan. Bukan hanya warga Jakarta Selatan, tapi juga dari berbagai kota di Indonesia. Mereka menumpahkan unek-unek yang selama ini hanya dibicarakan di warung kopi atau grup WhatsApp RT. Kami lelah hidup dalam bayang-bayang ormas yang mengaku menjaga Pancasila tapi merampas tanah dan memalak pedagang. Kalau ormas itu hanya jadi alat untuk menekan rakyat kecil, lalu di mana letak keadilan? Tambah seorang buruh di Medan. Tagar bubarkan ormas preman dan selamatkan rakyat kecil menduduki trending topik nasional selama beberapa hari. Di Jakarta Selatan, suasana berubah. Sementara itu, Ledda Pratama dipanggil atasannya di markas besar. Kau menyalahi prosedur, kata Kolonel Aditya, komandan yang sudah mengabdi lebih dari 25 tahun. Tapi kau lakukan yang benar, sambungnya dengan suara berat. Kau bukan hanya bela keluarga, kau bela rakyat.
Pratama menunduk hormat. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun yang memakai seragam ini, Pak. Seminggu kemudian, diadakan forum warga terbuka di Balai Kelurahan. Ratusan orang datang. Para petani, buruh, pedagang, guru, hingga anak muda. Tak hanya bicara soal GRIP, tapi juga soal ormas lain seperti Pemuda Pancasila dan organisasi sejenis yang sering menekan rakyat dengan dalih nasionalisme. Seorang ibu pedagang pasar berdiri, suaranya gemetar tapi penuh keberanian. Kalau negara ini masih membiarkan ormas semacam ini hidup, lalu di mana tempat aman bagi anak-anak kita untuk tumbuh? Saya cinta Indonesia, tapi bukan Indonesia yang ditakuti karena jaket ormas. Tepuk tangan pecah. Tak sedikit yang meneteskan air mata. Beberapa hari setelah itu, DPR menggelar rapat khusus membahas evaluasi terhadap keberadaan ormas-ormas yang terindikasi menyalahgunakan kekuatan. Surat desakan masyarakat masuk ke berbagai kementerian. Komnas HAM dan Ombudsman turut menyuarakan kegelisahan rakyat. Pemerintah mulai terbuka soal rencana reformasi besar terhadap sistem ormas. Kewajiban pelaporan keuangan, transparansi anggota, hingga sanksi keras untuk kekerasan atas nama organisasi menjadi agenda pembahasan nasional. Hari itu, Letda Pratama berdiri kembali di lahan orang tuanya. Spanduk GRIP sudah lenyap. Tanah kembali subur. Di sampingnya, Pak Mahfud yang berdiri. Mereka akhirnya dengar. Pak, ujar Pratama. Pak Mahfud tersenyum. Kadang, satu suara bisa menggetarkan tembok yang paling kokoh, asal itu suara yang jujur. Karena keberanian bukan hanya soal meninju yang salah, tapi juga tentang berdiri tegak di tengah ketakutan. Dan di negeri ini, jika rakyat bersatu, tak ada ormas yang bisa mengalahkan kekuatan keadilan. Negara ini berdiri di atas semangat gotong royong dan keadilan, bukan intimidasi dan kekerasan. Bila sebuah organisasi hanya membawa ketakutan, maka itu bukan lagi pengawal nilai bangsa, melainkan pengkhianatnya. Mari terus suarakan kebenaran, lindungi yang lemah, dan tegakkan keadilan. Karena Indonesia adalah rumah kita semua, dan rumah ini harus dijaga, bukan dikuasai oleh kekuatan jalanan. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini membuka mata dan hati kita semua, bahwa keberanian bukan hanya milik mereka yang bersenjata, tapi juga mereka yang memilih berdiri melawan ketidakadilan. Saat satu suara jujur bergema, ia bisa menggerakkan bangsa. Saat rakyat bersatu, tak ada kekuatan gelap yang mampu menindas. Karena Indonesia bukan milik ormas, bukan milik preman, tapi milik rakyat yang cinta damai dan keadilan. Jangan diam jika kamu bisa bersuara. Jangan takut jika kamu membela yang benar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam hormat untuk setiap hati yang berani.